Halo guys, selamat datang di channel gue. Kali ini kita bakal belajar materi statistika. Tapi sebelum lanjut ke materi, gue hitung 1-3 untuk kalian menekan tombol like and subscribe. 1, 2, 3. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar desain bujur sangkar Youden BBSY. Nah, di sini terlihat model linier aditif YIJK sama dengan mu plus AI plus BJ plus tau K plus EIJK, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, J 1, 2, 3, 4, K 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini saya menggunakan soal dari buku Sujana. Keterangannya YIJK sama dengan hasil pengamatan YIJ dicatat dari perlakuan ke K yang dipengaruhi oleh baris ke I dan kolom ke J. Dan mu di sini sama dengan rata-rata umum. Tau K sama dengan pengaruh perlakuan. Dan perlakuan di sini yaitu cara menanam ke K dalam baris ke I dan kolom ke J. AI pengaruh baris, dan di sini barisnya ialah lokasi ke I. Dan BJ pengaruh kolom petak tanah percobaan, kolomnya ya, yang ke J. EIJK yaitu pengaruh kekeliruan pada perlakuan ke K dalam baris ke I dan kolom ke J. Dengan asumsi sigma AI dari I sampai 1 sampai 5, BJ 1 sampai 4, tau K 1 sampai 5. EIJK D 0 sigma kuadrat. Indeks K diletakkan dalam tanda kurung untuk menyatakan bahwa K tidak independen dari I dan J. Oke. Dan ini contoh soalnya, yaitu buku Sujana halaman 108 nomor 10. Yaitu ada 5 cara menanam semacam tanaman yang ingin diteliti cara mana yang menghasilkan lebih baik. Untuk percobaan tersedia 5 lokasi, akan tetapi di tiap lokasi hanya tersedia 4 petak tanah percobaan yang bisa digunakan. Hasil percobaan dari tiap petak, datanya dicatat setelah percobaan selesai, kemudian dianalisis. Nah, langkah pertama kita menentukan hipotesis. H0-nya tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan sampai dengan tau 5 sama dengan 0. Yang artinya perlakuan atau cara menanam tidak berpengaruh terhadap responnya hasil tanaman yang diamati, atau tidak terdapat perbedaan rata-rata efek tiap perlakuan cara menanam terhadap respon hasil tanaman. Dan H1-nya minimal ada 1 tau K tidak sama dengan 0. Ini kebalikan dari yang tadi. Yang tadi tidak berpengaruh, sedangkan yang ini berpengaruh. Dan kriteria ujinya tolak H0 jika F hitung lebih besar F tabel, terima dalam hal lainnya. Nah, di sini bisa dilihat contoh soalnya. Ya, bujur sangkar Youden ini hampir mirip dengan bujur sangkar Latin. Bedanya, sini kolomnya tidak sama dengan baris. Sini kolomnya lebih sedikit pada baris, oke? Sini ada data 12, ini ada data 9. Langkah pertama sama, menghitung jumlah serta kuadrat masing-masing baris dan kolom. Kita hitung jumlahnya segini, kuadratnya segini. Selanjutnya menghitung kuadrat masing-masing kolom. Data yang tadi kita kuadratkan, ini 12, 10, ini 12 dikuadratkan jadi 144, 10 dikuadratkan menjadi 100. Dan selanjutnya kita mencari jumlah A, B, C, D, E. Ini jumlah A ya. Ini 66 dari mana? Kita cari di sini. Ini A yang pertama ini 12, A yang kedua 16, A yang ketiga 20, A yang keempat 18, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari Q1 sampai ke 5. Q1 dari mana kita ngitungnya? Q1 kita menghitung dari N38. Kita lihat N38 dari mana? N38 ini dari sini. Dari K. K di sini ada 4. Ya, K itu yaitu yang kolom yang tadi. Yang kolom tadi ada 4.
ada 4 dikali H26. H26 itu jumlah A yang tadi. Udah itu dikurangi F14 ditambah F16 tambah F17 F18. Nah, yang Q1 itu kan tadi kita lihat sendiri itu yang A gitu kan ya, yang A yang Q1 itu. Berarti kita ambil nilai yang setelah A. Nilai setelah A itu kan B. Jadi kita nilai yang B kita jangan ambil. Jadi kita jumlahkan yang selain B, berarti 12 tambah 7 tambah 11 tambah 11. Tapi bukan angka yang ini ya, angka yang jumlahnya. Nih. Seperti itu. Oke. Jadi jumlahkan 43, 52, 57, 56. Karena kita tidak ambil yang B. Karena setelah A itu ada B. Oke, kalau belum ngerti kita ambil selanjutnya yang Q2. Q2 itu kan berarti B kan, Q2. Q2 itu B, berarti kita jangan ambil yang C sekarang. Oke, kita ambil lagi N38 masih sama. Yang tadi N38 itu K dikali jumlah B itu 53 dikurangi dalam kurung. Nah, dalam kurung ini kita jangan ambil yang C berarti sekarang kan ya. Karena sekarang yang B berarti kita jangan ambil yang C. Yang C itu yang mana? Yang ini kan ya. Ini yang C. Ini baris ketiga. Ya, ini baris ketiga. Kita jangan ambil yang C. Berarti yang kita jumlahkan itu yang A 43, yang B 50, yang D 57, yang E 56. Kita jangan ambil yang C. Selanjutnya Q3 itu kan C, berarti kita jangan ambil yang D. Selanjutnya ini Q4 itu kan D, berarti kita jangan ambil yang E. Selanjutnya Q5 itu kan yang E, berarti kita jangan ambil yang A. Nih kita lihat ya yang ini ya. N38 masih sama, tadi K-nya itu 4 dikali H30 itu jumlah E itu ada 54 dikurangi. Nah, berarti kita dikurangi, jangan ambil yang A. Oke. Yang A kan nih baris pertama kan, berarti nih, lihat ini gak diambil yang A. Berarti kita ambil yang selain A. 50, 52, 57, 56. Mendapatkan 1. Dan semua Q ini kita kuadratkan, didapat seperti ini. Ya, dan ini desain bujur sangkar Youden. B itu sama dengan P. Pasti B sama dengan P dan K sama dengan R. Dan sini N-nya 20 dan lambdanya ini kalian dari N39. N39 ini yang ini. Yang R dikali N38 dikurangi 1. N38 ini yang ini, yang K dikurangi 1. N37 itu yang P. Yang P dikurangi 1 didapatkan. Dan ini lihat. Ini yang K dikurangi 1 dibagi yang P dikurangi 1. Itu dikalikan dengan yang R. Dan didapatkan 3 lambdanya. Oke, selanjutnya kita menghitung faktor koreksi. Faktor koreksi dari mana? Faktor koreksi itu jumlah dari seluruh data kita kuadratkan dibagi N40. N40 itu nilai N ya, nilai keseluruhan ya. Datanya ada berapa biji di situ ya. Di sini ada 20 datanya. Nah, dapat segini. Selanjutnya kita menghitung JKT. JKT itu jumlah dari hasil yang masing-masing dikuadratkan yang baris kolom tadi. Jumlah keseluruhan dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya JK perlakuan. Ini dari mana? Ini dari yang hasil jumlah yang Q1 sampai Q5 yang dikuadratkan tadi dibagi
K dikali P dikali lambda. Dapat segini. Selanjutnya JKB. JKB itu JK baris. Ini dari mana? Ini JK baris. Ini dari sini. Kuadrat dari masing-masing jumlah per baris. Jumlahkan semuanya. Selanjutnya dibagi N38 dibagi 4, lalu dikurangi faktor koreksi. Selanjutnya JK kolom. JK kolom dari mana? Ini JK kolom ya, dari sini. Dari jumlah kuadrat masing-masing kolom. Ini kan ada 4 kolomnya ya. Oke, lalu dibagi B bagi 5 dikurangi faktor koreksi. Dan JK error ini pengurangan dari JKT dikurangi JKP dikurangi JKB dikurangi JKK. Dapat segitu. Oke, ini perlakuan di sini. Perlakuan di sini berarti P dikurangi 1. Oke. Dan ini baris berarti B dikurangi 1. Ini 5 dikurangi 1. Kolom berarti K dikurangi 1. Dan error. Nah, error ini 20 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 4 ditambah 2 di 8. Totalnya 19. Ya, jumlah kuadratnya kita pindah-pindahin dari sini. Ini JKP-nya ini, JKB-nya ini, JKK-nya ini, JKE-nya ini. Dan totalnya ini. Kuadrat tengah, jumlah kuadrat bagi bebas. F hitung. Nah, F hitungnya dari mana? Ini dari sini F hitungnya. JK perlakuan. Oh, bukan JK perlakuan. KTE. Bukan. KT perlakuan dibagi KT error. Ini juga sama. KT baris bagi KT error juga sama. Nah, F tabel gini kita menggunakan rumus F.INV.RT dalam kurung 0,05 karena kita menggunakan alfa 0,05 dan koma derajat bebas yang pertama dan koma derajat bebas yang kedua, dan dapat segini. P-value, kalau P-value kita menggunakan rumus F dis dalam kurung F hitung, koma derajat bebas yang pertama, koma derajat bebas yang kedua. Nah, ini signifikan karena F hitung lebih besar F tabel. Ini tidak signifikan karena F hitung lebih kecil dari F tabel. Ini signifikan karena F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, kalau kita menggunakan software R, ini saya pakai R Studio. Kalau kita menggunakan R Studio, sini lebih gampang lagi. Sini ada cara menanam, ada lokasi, ada petak, dan ada respon. Nah, cara menanam ini kita perlakuan ya, cara menanam itu kita ke bawah, pakainya ke bawah. Ini kenapa 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1? Ini lihat sini. A itu ibaratnya 1, B2, C3, D4, E5. Berarti 1 2 3 4 5. Ini 2 3 4 5 1. 2 3 4 5 1. Sama gak? Oke, sama kan? Nah, lokasinya baris. Barisnya kan 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Dan petaknya kolom. Jadi kolomnya 1 1 1 1 sampai 5 kali. 2 2 2 2 sampai 5 kali. Nah, selanjutnya respon. Responnya ya ini. 12 9 7 11 13. Ya, selanjutnya kita menggunakan data frame untuk menggabungkan semuanya. Selanjutnya analisis varians, respon, lokasi, lalu kita summary. Dan muncul nanti di R Studio, kalian muncul seperti ini. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang
Excel. Sama kan? Ini 0,03 yang perlakuan, coba ya. Value-nya 0,03, sama nggak? Ya, sama. Cara menanam itu perlakuan ya, 0,03. Nah, selanjutnya kita udah bisa dapat kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan perhitungan di atas dengan Nah, selanjutnya kita udah dapat kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan perhitungan di atas dengan menggunakan alfa 0,05 diperoleh F tabel 0,05,4,8,384 sehingga hitung lebih besar dari F tabel. Maka H0 ditolak, yang artinya bahwa perlakuan yaitu cara menanam berpengaruh terhadap respon hasil tanaman yang diamati, atau terdapat perbedaan rata-rata efek tiap perlakuan cara menanam terhadap respon hasil tanaman yang diamati. Oke. Ya, semoga teman-teman di sini paham ya di perhitungan ini. Nah, teman-teman di sini harus lebih paham di sini nih, mencari Q1 sampai Q5 ya. Nah, karena ini kan barisnya ada 5 nih. Makanya sampai Q5. Nah, perhitungan di sini yang membuat terkadang akan menjadi sulit kalau salah hitung ya. Oke. Gimana guys, paham belum? Untuk materi selanjutnya bakal gue upload minggu depan. See you!